Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Muslimin, muslimat, jamaah majlis kajian duha Masjid Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur yang terus menerus kita hadirkan dan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kebaikan yang Allah turunkan dan hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga di pagi hari yang penuh rahmat ini kita kembali dapat sama-sama duduk dan hadir di majlis ilmu dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, kebaikannya, keberkahannya dalam kehidupan kita. Syukur yang setiap saat kita panjatkan kepada Allah, syukur yang tentu melambangkan kita ini ingat bahwasanya nikmat apa saja yang sampai kepada kita ini dari Allah, termasuk nikmat kita duduk di majlis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang datang, yang turun dalam kehidupan kita, itu semuanya harus diingat datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang menunjukkan tanda keimanan kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya tanda orang yang bersyukur itu yang ingatnya kepada Allah begitu kuat, dan dengan demikian dia pasti menghamba hanya kepada Allah, sebagaimana firman Allah, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat Allah, kata Allah, jika hanya kepada Dia Allah kalian menyembah. Jadi kita ini ketahuan betul-betul hamba Allah kalau syukur kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mau mengakui dan mengatakan atau mengaku-ngaku kita ini hamba Allah kalau syukur kita kepada Allah nggak ada. Ya, kalau kita syukur kepada Allah, berarti kita ini sedang menunjukkan di hadapan Allah kita ini betul-betul hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang dan juga kita senantiasa tegakkan amaliyah ibadah kita yang sungguh-sungguh, yang baik, yang ikhlas, yang tulus tanpa batas hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati lebih dari setengah bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang sering terlupakan dan dilupakan. Bulan yang diapit oleh 2 bulan, yaitu Rajab dan Sya'ban. Rajab dan Ramadan, bulan yang diapit oleh 2 bulan, yaitu Rajab dan Ramadan. Orang sering ingat bulan Rajab karena bulan Rajab ini ada peristiwa penting, ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan bagian daripada mukjizatnya sang Rasul yang tidak dialami oleh Rasul-Rasul yang lainnya. Satu-satunya Rasul yang Allah panggil menghadap langsung ke Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratil Muntaha untuk menerima perintah solat. Perintah yang lain itu turun kepada Nabi lewat Jibril alaihissalam. Tapi ketika perintah solat, Allah suruh Jibril datang jemput Nabi dan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa yang maha dahsyat, perjalanan yang begitu dahsyat dijalani oleh Rasul pilihan, ditemani oleh malaikat pilihan untuk menghadap Zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peristiwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran dengan menggunakan redaksi Subhana, maha suci Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kalau dalam Al-Quran ada redaksi dengan menggunakan kata subhana, maka setelah itu ada peristiwa yang begitu dahsyat, peristiwa yang begitu hebat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kabarkan kepada kita hamba-hambanya. Dan memang perjalanan itu perjalanan yang dahsyat, jarak tempuh yang begitu sangat jauh ditempuh dalam waktu yang singkat, menembus ruang dan waktu, dan itu pasti atas kehendak dan izin serta restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bulan Sya'ban ini bulan yang Nabi katakan dalam sebuah riwayat hadis dalam kitab Sunan Abu Daud, bulan yang sering terlupakan. Padahal bulan Sya'ban ini memiliki beberapa keistimewaan. Bulan Sya'ban ini bulan yang dimana ada beberapa kejadian penting yang harus kita ingat. Yang pertama, bulan Sya'ban itu bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya pada bulan Sya'ban, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada ulama salafus salihin yang berpandangan salah satu amalan yang cukup utama di bulan Sya'ban adalah ketika kita sebagai hamba Allah senantiasa memperbanyak baca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat. Para malaikat Allah bersalawat. Artinya Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala
menurunkan rahmatnya buat Nabi. Artinya malaikat Allah bersalawat atas Nabi, maksudnya adalah para malaikat Allah berdoa kepada Allah agar Allah turunkan rahmatnya buat Nabi. Lalu kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasnya. Nah, kita ini yang mukmin, umat Nabi Muhammad, ketika kita bersalawat kepada Nabi, artinya kita sedang berharap dengan keberkahan salawat, kebaikan Allah turunkan buat kita. Dengan salawat yang kita ucapkan, rahmat Allah hadir dalam kehidupan kita. Ini kita akan temukan ada puluhan hadis tentang fadilah salawat ala Nabi, dan ternyata perintahnya turun pada bulan Sya'ban. Ini jangan kita lewatkan. Salawat itu artinya bisa diartikan juga kata doa, shalla. Salat juga secara bahasa diartikan doa juga. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta yang melimpah, yang Allah sedang titipkan kekayaan itu kepadanya. Ambil, kata Allah, ambil zakat dari mereka. Suruh mereka untuk menjadi sebagai muzakki, untuk diberikan kepada mustahik yang berhak menerima dari mereka. Berikan mereka pemahaman tentang pentingnya zakat, kata Allah. Wasalli alaihim, kata wasalli alaihim artinya doakanlah mereka, kata Allah. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu untuk mereka menghadirkan ketenangan buat mereka, kedamaian, ketentraman dalam hati mereka. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Sya'ban. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Sya'ban sebenarnya sebagai bulan yang spesial, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 itu turun, perintah kita untuk berpuasa itu turun fi yaumil isnaini, di hari Senin di bulan Sya'ban, di hari Senin di bulan Sya'ban, fi sanatis nataini minal hijrah al-mubarakah, di tahun kedua daripada hijrah yang penuh keberkahan. Di tahun kedua Hijriyah, yang sebelumnya setelah pulang perang Badar, Nabi pernah bilang sama sahabat-sahabat Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini telah pulang, telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat-sahabat Nabi waktu itu bertanya-tanya kepada Rasul, jihad yang besar macam apa lagi? Mereka mengira bahwasanya jihad yang baru saja mereka pulang itu jihad paling besar, karena mereka berperang dengan jumlah yang terbatas, pasukan yang seadanya, perangkat perang yang tidak memadai, tidak semuanya dilengkapi oleh baju perang. Ada di antara mereka yang tewas, ada di antara mereka yang berdarah-darah, berjibaku di medan tempur. Mereka merasa inilah pertempuran yang paling berat, inilah perjuangan yang paling hebat. Tapi ternyata Nabi mengatakan ini kecil, kita akan temui nanti
jihad yang paling besar. Mereka mengira, oh berarti kita akan bertempur dengan pertempuran yang lebih dahsyat daripada ini, akan berperang dengan peperangan yang jauh lebih seru daripada ini. Ternyata bukan itu, kata Nabi, yaitu jihadun nafs, kata Nabi. Itu jihad bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, mengendalikan diri, menahan emosi, ya. Dan itu setelah selesai Nabi ucapkan itu, tak lama kemudian turun firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah pernah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian mendapatkan mahkota takwa. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Makanya ada ulama jamaah sekalian, itu kalau datang bulan Sya'ban, ulama itu dia liburkan seluruh aktivitasnya. Dia hanya mempersiapkan buat dirinya bagaimana untuk menjaga amal ibadahnya, bagaimana dia mengelola hatinya, bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk bisa berada di Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Dan dia memulai pemanasan rohani. Jadi orang kalau olahraga itu kan ada warming up. Ini hamba Allah kalau dia mau masuk, ada hamba Allah dia mau masuk bulan Ramadan, dia warming up, pemanasannya dari mana? Dari bulan Sya'ban. Udah persiapan dari bulan Sya'ban. Bisa dibayangkan itu. Dulu ada ulama itu sebelum datang bulan Ramadan, masuk bulan Sya'ban, dia tutup tokonya. Dia dagang, dia punya barang dagangan banyak, tokonya besar, pelanggannya banyak. Datang bulan Sya'ban, dia tutup tokonya. Orang tanya, ini berapa lama tutupnya? Dia bilang 2 bulan. Dari bulan Sya'ban masuk Ramadan, buka lagi bulan Syawal. Itu pun habis beberapa hari Lebaran. Ulama itu ditanya, Anda nggak takut kehilangan pelanggan? Dia mengatakan, saya lebih takut kehilangan Allah ketimbang kehilangan pelanggan. Kenapa Anda lakukan ini? Ihtiraman di Ramadan, menghormati bulan suci Ramadan. Dia bergembira menyambut Ramadan. Dia bersungguh-sungguh untuk berada pada arena Ramadan. Dia mempersiapkan dirinya untuk mengolah rohaninya agar Ramadannya itu berjalan dengan begitu baik, begitu sempurna. Ulama ini lakuin. Terus dia ditanya lagi, Anda nggak takut kehilangan omset? Ini kan pasti Anda tutup toko Anda 2 bulan, dagang Anda cuma 10 bulan. Gimana dong? Omset Anda pasti kurang. Apa kata beliau? Tidak, saya tidak pernah merasa kurang. Omset saya malah lebih banyak dari pedagang-pedagang yang tidak tutup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan rezekinya. Dan kita kan kadang-kadang suka takut tutup toko. Ya, banyak orang punya toko depan masjid, waktu sholat dia nggak tutup.
Jumatan ini masih buka dia. Buka Jumatan. Yang punya warung-warung makan depan masjid Muslim, khatibnya sudah naik, dia masih di warung itu, masih sibuk dengan piring, dengan mangkok, karena dia tahu nanti bubaran Jumat pelanggan bakal banyak. Dia sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan pelanggannya 10-20 orang yang bakal masuk ke warungnya. Dia nggak sibuk sama ibadahnya. Dia lari cepat-cepat ke masjid ketika sudah iqamah. Nauzubillah, bahkan ada yang tidak sholat Jumat demi mendapatkan pundi-pundi materi dari orang yang bubaran Jumat. Ya, ada orang yang datang berangkat Jumat bukan niat berangkat Jumat, dia memang ingin barang dagangannya laku. Dari pagi, dari jam 10, jam 9 dia sudah buka lapak di pinggir-pinggir masjid, siapkan barang dagangannya. Dan dia menjadi orang yang ikut mengganggu ketertiban sholat Jumat. Ketika para pengunjung masjid yang akan melaksanakan sholat Jumat harus berkeliling melewati barang dagangan tersebut. Bahkan ada yang tergoda melirik sana, melirik sini, memegang sana, memegang sini. Padahal Allah sudah tegaskan oleh Al-Quran. Allah bilang apa di situ? Allah suruh kita untuk tinggalkan perniagaan. Fas'au ila zikrillah, kata Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Itu Allah bilang kalau dipanggil, khatibnya belum naik, nudia, dipanggil, azan berkumandang, Allah katakan, ini yang bilang Allah. Kok kita tentang Allah? Fas'au ila dzikrillah, kata Allah, bersungguh-sungguh, serius, berusaha kuat, keras untuk ingat Allah. Wazarul bai', Allah yang bilang tinggalkan perniagaan, karena Allah tahu banyak orang masih transaksi di hari Jumat itu. Banyak kampus yang materi pelajarannya belum bubar di setengah 12. Bahkan Allah bilang banyak kantor di waktu-waktu Jumat masih aktivitasnya masih berjalan. Banyak orang jualan online sudah duduk di dalam masjid, dia masih melayani pesanan. Sedangkan Allah mengatakan wazarul bai'. Ini yang Allah bilang tinggalkan transaksi itu bukan sekedar transaksi jual beli, orang kasih uang dapat barang. Termasuk jualan online itu kan transaksi. Yang Allah katakan tinggalkan transaksi apa saja. Guru mengajar di kelas, dosen mengajar di kelas, itu kan transaksi. Karena ketika dia ngajar nanti dia bakal dapat gaji kan. Ya, mahasiswa yang sedang belajar dia nanti bakal dapat nilai kan? Allah yang mengatakan tinggalkan itu semua. Tapi kita suka terkecoh kan dengan dunia yang begitu mempesona, dengan segala macam bentuk kenikmatannya yang fana, yang tidak abadi. Nah, ulama ini beda. Ulama ini betul-betul dia fokus menyambut Ramadan. Dia gembira walaupun Ramadan masih 1 bulan lagi. Makanya dikatakan oleh para ulama, bulan Ramadan itu, bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan untuk melakukan pendaratan yang begitu mulus di bulan suci Ramadan. Persiapan dari mana? Sya'ban. Sudah mulai riyadhah ruhaniyahnya, sudah mulai latihan puasa sunnahnya,
Qurannya sudah mulai dia akrab lagi, membaca lagi. Ya, karena sudah lama tidak baca, biasanya kalau baca lagi kan suka nyangkut-nyangkut, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, ya, kelancarannya tidak seperti biasa. Dia mulai membiasakan biar lancar kembali. Qiyamul lailnya yang dulunya jarang-jarang mulai ditegakkan kembali sepanjang bulan Sya'ban, hingga nanti ketika datang tarawih, insya Allah tarawihnya itu full, nggak bolong-bolong. Nggak hanya rajin tarawihnya di hari pertama sampai hari ketiga atau hari kelima. Karena kita sering menyaksikan fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Ketika datang Ramadan, hari pertama penuh masjid, euforia menyambut Ramadan, semangat yang hanya panas di depan dan kendor sebelum sampai pada puncaknya. Nah, tapi kalau dia latih dari bulan Sya'ban, lain. Sering kita lihat contoh di masyarakat kita, di awal-awal Ramadan, hari pertama, hari kedua Ramadan, jalanan sepi, ya. Habis sahur itu, habis subuh jalanan sepi. Pada tutup, warung-warung tutup, rumah-rumah tutup, kantor-kantor tutup, bahkan sekolahan diliburin 2-3 hari. Ditanya kenapa? Alasannya awal Ramadan. Karena orang pada kaget. 11 bulan belum terbiasa puasa, tiba-tiba ketemu lagi puasa. Ya. Mereka punya jam makannya dirubah. Jadi kaget, akhirnya habis sahur, sholat subuh, tidur. Bangun paling cepat jam 10, jam 11. Ada yang bahkan bangunnya jam 5. Buka puasa tinggal sejam lagi. Kenapa terjadi? Karena tidak dimulai dengan riyadhah, mengolah ruhaninya dari bulan Sya'ban. Kalau dari bulan Sya'ban dia sudah biasa puasa sunnah, sudah kebiasaan lagi puasa sunnahnya, maka ketika dia puasa Ramadan hari pertama, hari kedua, nggak kaget dia, nggak kaget sudah. Habis sahur, habis subuh pulang ke rumah, istirahat sejenak, ia berangkat ke kantor seperti biasa, karena dia sudah terbiasa dengan amaliyah puasa sunnah sebelumnya. Begitu juga dengan tilawatul Quran. Bacaan Quran kita akan lancar, running well sampai penghujung Ramadan. Tidak semangat di awal-awal saja. Kalau kita sudah membiasakan membaca Al-Quran dari sebelum Ramadan, mulai baca lagi. Kalau belum mulai baca lagi, semangatnya cuma hari pertama, hari ketiga. Bahkan kadang-kadang ada yang hari pertama sanggup baca sampai 2 juz, tapi berikut-berikutnya mulai kendor kembali. Sedangkan bulan Ramadan, syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan yang malam harinya itu menjadi berkah semuanya, karena Allah turunkan Al-Quran di bulan itu pada malam hari. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakatin, di malam-malam yang penuh keberkahan, kata Allah. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peringatan demi peringatan. Jadi Allah mengatakan fi lailatin mubarakatin, berarti apa? Malam Ramadan itu malam penuh berkah. Dan malam Ramadan itu penuh berkah, kenapa? Karena ada Al-Quran yang turun. Dan tentu setelah kita tahu Allah mengatakan malam Ramadan itu malam yang penuh berkah, kita pingin dong dapat berkah itu. Dan kalau kita betul-betul serius dan pingin dapat berkah, ayo jemput berkah itu. Dan cara jemputnya apa? Lewat Al-Quran itu. Kita membayangkan Al-Quran itu turun pada malam-malam Ramadan,
bagaimana Nabi menerimanya dari Jibril alaihissalam. Kemudian kita juga ingin mendapatkan percikan keberkahan tersebut, maka kita berusaha untuk menggapainya dengan akrab dengan Al-Quran. Lisan kita ini kita pakai untuk baca Quran, kita kurangi lisan kita untuk banyak bicara, ngobrol, membahas hal-hal yang tidak penting, yang tak bernilai, tak berguna, tak mengandung nilai manfaat. Kita jauhkan semuanya itu. Kita biasakan dengan baca Al-Quran. Nah, kalau sudah dibiasakan dari sebelum Ramadan, dari bulan Sya'ban itu, maka insya Allah nanti masuk Ramadan kita akan ketagihan bersama Al-Quran. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakhtimal Quran fi kulli sab'. Sahabat-sahabat Nabi itu diperintahkan sama Nabi untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. 7 hari hatam, 7 hari hatam. Bahkan ada di antara sahabat Nabi yang mengkhatamkan Al-Quran tiap 3 hari. Umar ibn Khattab. Bahkan menurut riwayat, Umar ibn Khattab kalau datang bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali hatam. Umar. Orang kalau baca Qurannya lancar, tartil, itu butuh waktu sekitar 11 jam. Dan itu dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Syahrul Quran. Jibril senantiasa di bulan Ramadan datang mengunjungi Nabi, yudarisuhu Al-Quran, ya, mengulang kembali ayat-ayat Al-Quran yang sudah turun kepada Rasul, ya, mengajarkan kepada Rasul, mengulang kembali yang sudah pernah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ini sebagai wadah untuk membeningkan hati kita dan menjemput kebeningan hati kita itu dengan Quran. Nabi pernah bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati-hati manusia itu dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi, kata Rasul. Jadi hati kita ini bisa berkarat, bisa kotor, bisa hitam, bisa gelap, tapi bisa juga cemerlang. Ketika sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, fama jala'uha ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya mengkilatkan kembali itu hati biar cemerlang kembali, terang kembali? Gimana caranya? Apa jawaban Nabi? Tilawatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini sarana segala macam bentuk kebaikan, sebagai way of life, rujukan hidup umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Allah mengatakan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ ada penjelasan-penjelasan dalam petunjuk-petunjuk tersebut. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, mana yang patut kita ikuti, mana yang patut kita jauhi. Al-Quran Allah katakan mulia, innahu laqur'anun karim, yang bersamanya menjadi mulia. Ramadan dikatakan bulan mulia karena Al-Quran turun pada bulan tersebut. Maka orang yang membacanya akan menjadi mulia, yang bersamanya akan menjadi mulia, yang dekat dengannya akan menjadi mulia. Al-Quran sebagai penyembuh segala macam bentuk penyakit di hati, syifa'un lima fis sudur. Iya, penyakit-penyakit hati yang bersemayam di hati kita, yang obatnya tidak ada kecuali memakai Al-Quran. Dengki, hasud, iri, takabur, ujub, riya, Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Al-Quran yang kalau orang itu
berpegang kepadanya, dia akan menjadi orang yang selamat. Wal mutamassikuna bihi najun salimun faizun, kata Allah. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran, itu dia akan senantiasa menjadi orang yang selamat. Dia menjadi orang yang sukses. Dia menjadi orang yang bahagia, beruntung. Wal mu'riduna anhu khasirun. Yang berpaling dari Al-Quran, dia bakal rugi. Dia berpaling dari Al-Quran, berarti dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kalamullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keistimewaan yang ketiga yang ada pada bulan Sya'ban yang harus kita ingat, yaitu peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami telah menyaksikan wajahmu engkau tengadahkan ke langit, wahai Rasul. Nabi berkali-kali menengadahkan wajahnya ke langit, berharap akan peralihan kiblat. Allah katakan, kami tahu, kami lihat. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan arahkan engkau, wahai Rasul, ke arah kiblat yang kau suka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah tahu keinginan Nabi, kesenangan Nabi, kesukaan Nabi. Allah katakan, maka alihkanlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini turun di malam nisfu Sya'ban. Menurut pandangan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, turunnya di malam nisfu Sya'ban. Dan perintah Allah kepada Nabi agar Nabi bersama umatnya mengalihkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram tentu punya hikmah. Hikmah yang pertama apa? Hikmah yang pertama, agar Nabi dan umatnya tidak diolok-olok oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan, katanya kalian agama yang sempurna, tapi kenapa kiblatnya masih sama dengan kami, masih ikut-ikutan kami. Yang kedua, hikmahnya apa? Agar di kemudian hari umat Islam ketika menjadi kuat, umat Islam tidak digoyang imannya oleh orang-orang Yahudi sambil mengatakan kepada umat Islam, kenapa kalian harus memusuhi kami? Kalian harus bersahabat dengan kami karena kiblat kita sama. Bayangkan kalau kiblat masih sama, orang Yahudi mengatakan, oh, kita sahabatan aja, temanan aja, kan kiblatnya sama. Mari kita cari persamaan yang sama-sama. Kiblat sama, kita ini sebenarnya tidak beda. Inilah hikmah ilahiyah yang terkandung di dalamnya, sehingga akhirnya kiblat kaum muslimin berbeda dengan mereka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Walaupun milik Allah, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah itu timur, barat, utara, selatan, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kiblatnya diarahkan ke Masjidil Haram, itu sebagai bagian dari penyatuan kaum muslimin, lambang persatuan kaum muslimin, lambang kekompakan kaum muslimin ke satu arah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban yang suka terlewatkan oleh kita. Yang Nabi katakan dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Abu Daud, bulan yang berada di antara
Rajab dan Ramadan yang suka terlupakan. Padahal jangan pernah lupakan tentang esensi daripada Sya'ban, hakikat daripada Sya'ban itu sendiri. Tentu kita berharap ada keberkahan yang kita rengkuh di bulan Sya'ban ini, hingga dengan demikian Allah mudahkan kita untuk melangkah masuk kepada pintu gerbang Ramadan, kemudian dapat melaksanakan amaliyah yang baik sepanjang Ramadan, berusaha untuk mengukir kesalehan, ketaatan, kepatuhan selama Ramadan, sambil kita ulang-ulang lagi tentang amalan-amalan yang patut kita jalankan sepanjang Ramadan. Salah satunya seperti Qiyamul Lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, sebagaimana sabda Rasul, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang bangun di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan berusaha untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam bentuk dosa-dosanya. Para sahabat-sahabat Nabi sepanjang Ramadan lebih banyak mereka terjaga, dan terjaganya mereka itu bukan diisi dengan obrolan. Terjaganya mereka itu diisi dengan tilawatul Quran, salat malam, zikrullah, itu saja. Mereka tidak mau menyia-nyiakan nilai berkah yang ada pada malam Ramadan itu, yang datang dan hadir dalam kehidupan mereka. Mereka gunakan semaksimal mungkin. Bahkan ada yang menambahnya dengan i'tikaf di 10 hari terakhir. I'tikaf yang maknanya mulazamatul masjid lil ibadah, melazimkan dirinya untuk menempel dengan masjid semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. Jadi kalau dia sudah melazimkan diri dengan masjid, maka aktivitasnya adalah aktivitas orang-orang masjid, bukan aktivitas orang-orang mall. Namanya dia sudah duduknya di masjid, maka aktivitas dia aktivitas orang masjid. Dia sudah jauh dari gadgetnya, dia hanya dekat dengan Qur'annya, dia hanya kuat berdiri untuk sholat malamnya, tahajudnya, zikirnya, dia mensedikitkan tidurnya, dia prihatin dalam kondisi i'tikafnya. I'tikafnya prihatin, ya. Bukan dia pindah tempat tidur. Karena ada orang datang i'tikaf pindah tempat tidur, jam tidurnya sama antara dia tidur di rumah sama dia i'tikaf. Itu bukan i'tikaf. Imam Syafi'i rahimahullah menurut riwayat di bulan Ramadan ini tidurnya cuma 2 jam. Ada yang mengatakan 1 jam. Karena mereka merasa eman-eman ini kalau tidak dipakai waktu itu. Bagaimana Nabi mengatakan kepada umatnya bahwasanya bulan Ramadan itu semua amalia sunnah bernilai wajib, pahalanya sama dengan amal wajib. Amalan wajib itu mendapatkan pahala 10 amsalihha, 10 kali lipat, ila 700 di'fin, kata Nabi, sampai 700 kali lipat, au ad'afin katsira, atau kata Nabi kelipatannya jauh lebih banyak lagi didapat. Ini kelipatannya nggak bisa kita hitung. Datang bulan Ramadan itu di mana Allah membanjiri kita sebagai hamba-hambanya dengan aneka door prize pahala. Banyak door prize pahala yang Allah hambur-hamburkan di bulan Ramadan. Kita mau jemput atau tidak? Merugi sekali ketika door prize yang sudah Allah siapkan tersebut kita lewatkan begitu saja. Kita tidak menjemputnya. Bulan Ramadan pahala kita itu kita nggak bisa hitung. Kalau kita lakukan dengan sebaik-baik, nggak bakal kita, kalkulatornya kita nggak bakal berfungsi. Jangan coba-coba mensandingkan kalkulator kita dengan kalkulatornya Allah Subhanahu wa taala. Bakal jebol kalkulator kita. Amalan apa lagi? Sedekah. Dikatakan dalam hadis Nabi
Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Sedekah di hari apa saja bagus, tapi ketika datang Ramadan itu sedekah yang paling afdal. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sangat dermawan. Wa kana ajwadu mimma yakun fi Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Lebih semangat lagi sedekahnya. Lebih banyak lagi yang ia keluarkan karena Nabi tahu ini waktu yang afdal. Sahabat-sahabat Nabi juga berlomba-lomba siapa yang terbanyak sedekahnya. Termasuk kita kaum muslimin Indonesia biasanya berlomba-lomba memberi makan orang yang berbuka puasa atau sahur. Bahkan orang yang ahli sedekah, dia punya potensi ketemu dengan Lailatul Qadar berdasarkan hadis Nabi, man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin, kata Rasul. Siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi minum orang yang berpuasa dari uang dia yang halal, uang dia yang benar, yang halal, dia pakai untuk beli makanan, beli minuman, terus dia bagi-bagi untuk orang yang berpuasa. Kata Rasul, sallat alaihil malaika, orang seperti ini akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah fi saati, di setiap jam di bulan Ramadan. Fi saati Ramadan, di setiap jam di bulan Ramadan, tiap jam malaikat doain dia. Bayangin doain malaikat. Wa shalla alaihi Jibril Lailatul Qadar. Dan orang ini yang ahli sedekah ini di malam-malam Qadar malaikat Jibril khusus datang mendoakannya. Bayangkan kalau di malam Qadar yang doain malaikat Jibril, kira-kira dia dapat tidak? Sedangkan malam Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Qadar itu seluruh malaikat Allah tumpah ruah turun ke bumi yang dipimpin oleh panglimanya para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Maka dikatakan malam Qadar. Al-Qadar itu yang pertama bisa bermakna takaran atau ukuran. Makanya sudah jadi bahasa Indonesia kan? Kadar. Ini emas kadarnya berapa? Kadar. Jadi ambil dari kata qadar, takaran atau ukuran. Artinya, maknanya pada malam tersebut malaikat-malaikat Allah disuruh sama Allah untuk mengukur kadar keimanan hamba-hamba Allah yang ingin bersua dengan Lailatul Qadar. Kemudian yang dianggap betul-betul kadarnya bagus diperkenankan bersua dengan Lailatul Qadar. Al-Qadar yang kedua bisa bermakna sempit. Dalam Al-Quran dikatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu yang melapangkan rezeki buat siapa saja, wa yaqdir. Allah juga yang menyempitkannya. Jadi Al-Qadar bisa bermakna sempit. Lalu apa kaitannya dengan malam Qadar? Kata ulama, karena pada malam hari tersebut seluruh malaikat Allah turun ke bumi, tumpah ruah di bumi, sehingga bumi itu terasa begitu sempit karena dipenuhi oleh para malaikat. Al-Qadar juga bisa bermakna sempit karena pada malam hari itu waktunya sempit. Waktunya sempit, cuma sebentar. Maka kita berusaha dalam kondisi terjaga agar bisa bersua dengan malam Qadar itu. Walaupun ulama ada yang mengatakan orang yang tak terjaga pun jika Allah kehendaki dia bisa jumpa dengan Lailatul Qadar. Maksudnya malam hari itu malam Qadar datang menyambanginya, sehingga ketika esok hari di waktu fajar terbit hatinya merasakan salam, damai, tenang, tentram. Ada perubahan signifikan dalam dirinya, berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih taat, lebih saleh, saleha, lebih patuh, lebih kuat ibadahnya, mengganti komunitas pergaulannya, lebih suka duduk di majlis-majlis kebaikan, menjauhi dirinya dari majlis-majlis keburukan.
menjadi orang yang langsung alergi terhadap maksiat, hasratnya akan keburukan sudah dicabut dari hatinya, keinginannya untuk merintis jalan ketaatan terus dari waktu ke waktu, kebaikannya berkesinambungan terus. Itu orang yang salamun hiya hatta matla'il fajr. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ini kan berharap setiap datang Ramadan, kita berharap jauh lebih baik Ramadan kita tahun ini ketimbang tahun sebelumnya. Itu harapan kita. Tapi kan muncul pertanyaan, dan itu kita jawab masing-masing di hati kita. Sudah berapa kali Ramadan, Pak, datang dalam kehidupan kita? Sudah berapa kali kita puasa sepanjang hidup kita, selama kita diwajibkan puasa? Lalu kita jawab pelan-pelan dalam hati kita, ada perubahan enggak? Ataukah Ramadan kita berlalu dari tahun ke tahun tanpa naik kelas, tanpa ada peningkatan? Rugi kan kita. Kita ini ketika datang Ramadan itu kita masuk kepada sebuah sekolah, ibaratnya ada sebuah madrasah agung namanya Ramadan. Kita sekolah di dalamnya selama sebulan, 29 atau 30 hari kita sekolah. Tentu namanya sekolah, kita pingin naik kelas, kita pingin di akhir Ramadan itu kita benar-benar menjadi pribadi yang muttaqin, yang betul-betul takwa, yang takutnya paling tinggi hanya kepada Allah, cintanya paling puncak hanya kepada Allah, keberserahannya paling besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang senantiasa dia pegang teguh, dia bawa dalam hidupnya adalah takwa itu. Kalau Allah mengatakan la'allakum tattaqun, benar-benar enggak jadi muttaqin, maka mari kita atur semua, atur ulang lagi nih. Ya. Kita peta-petakan mana yang masih kurang dari Ramadan kita yang sebelumnya. Kemudian kita berusaha untuk meramu dengan sebaik-baiknya di Ramadan kali ini. Jangan sampai tiap kali datang Ramadan kita begitu-begitu aja. Ya, ketemu makanan buka yang itu-itu aja, timun suri, CS, nah. Ketemu makanan sahur itu-itu aja. Yang tiap hari yang ada di kepala kita makan apa, sahurnya apa, buka puasanya pakai apa. Padahal namanya saum ini, puasa ini, dia madrasah rohani, di mana kita sekolah di dalamnya, yang harusnya endingnya rohani kita jauh lebih cemerlang. Kan dikatakan puasa itu al-imsak biniyati ta'abbud, al-imsak anil akli wasyurbi wasairil muftirati, min tulu'il fajri ila ghurubiha biniyati ta'abbud. Menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan juga menahan diri terhadap aktivitas-aktivitas yang membatalkan puasa tersebut, dari terbitnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari, biniyati ta'abbud, dengan niat ibadah. Kan catatan penting itu biniyati ibadah. Kadang ada orang puasa niatnya bukan ibadah. Kan ada orang puasa biar langsing, ya, puasa biar turun kadar gula darahnya, puasa untuk operasi, ya kan, puasa dengan niat kesehatan. Ya, yang dia dapat sehatnya. Tapi kalau dia puasanya biniyati ta'abbud, niatnya ibadah, kalaupun nanti dia sehat, kadar gula darahnya jadi baik dan bagus, itu bonusnya. Tetapi yang utama itu, kata ulama, harus ada niat yang kuat. Makanya kenapa di setiap malam Ramadan kita disuruh untuk angkat niat, Pak. Harus pasang niat, mau pakai lisan, mau dalam hati, yang penting harus niat. Tiap malam nawaitu sabagadin itu, mau diucapkan atau tidak usah diucapkan, niat dalam hati atau diucapkan, judulnya harus niat. Tiap malam, gak bisa niatnya dirapel 1 bulan, gak bisa. Karena ada hadisnya ini. Rasul bersabda, man lam yubayyit asyam minal laili fala siyamalah.
orang yang tidak mengangkat niat puasanya dari malam hari, maka dia dianggap tidak berpuasa. Di puasa wajib itu dia harus angkat niat dari malam hari. Kalau dia tidak angkat niat, terus besok dia sholat subuh, terus dia puasa, belum puasa dia. Puasa wajib harus pasang niat dari malam hari itu, berdasarkan hadis ini. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, hadis lain yang berlaku, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi pernah datang di hari biasa, hari Senin atau hari Kamis waktu itu, Nabi kunjungi Aisyah. Terus Nabi tanya, Nabi datang sekitar jam 9 pagi. Ya Aisyah, adakah makanan yang bisa aku makan untuk sarapan? Kata Aisyah, mohon maaf ya Rasul, dapur kosong, nggak ngebul hari ini. Lalu Nabi tersenyum dan mengatakan, faizan ana saim, kalau begitu aku puasa deh. Puasa apa itu? Puasa sunnah. Hari Senin kita berangkat ke kantor, belum sarapan, kerja, langsung kerja, nggak rasa lapar, lihat jam sudah jam 11, puasa aja deh hari Senin ini. Boleh nggak? Boleh, puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa. Hadis ini yang berlaku. Pasang niat, sama seperti sholat, pasang niatnya, pasang niat. Maka sebelum datang Ramadan, saya sampaikan pesan ini. Jadi jangan sampai kita lengah mengenai niat kita ini. Niat, karena kita niatnya apa? Lillah, karena Allah, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz untuk sarapan visi hari ini. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan sholat pagi. Saya pernah dengar bahwa sebelum kita berdoa atau sebelum kita berdoa, maka kita sudah dianjurkan untuk bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus ada juga akhirnya pendapat saya ini dibantah oleh sebagian teman saya, mengatakan bahwa kalau kita berdoa ya kita hanya kepada Allah saja tanpa ada kata apapun, termasuk seperti itu. Mohon saran dan arahan yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, setiap doa ya, yang tidak disampaikan lewat salawat ala Nabi, dia akan menggantung doanya. Salawat kepada Nabi itu ibaratnya merobek hijab antara doa yang kita panjatkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang sahih. Ya. Sekarang begini, Nabi Muhammad ini kita kenal sebagai siapanya kita? Nabi kita. Apa itu Nabi? Nabi itu orang yang menyampaikan pesan. Pesan dari siapa? Allah. Kita kenal juga Nabi sebagai Rasul. Apa itu Rasul? Messenger, membawa pesan. Utusan. Utusan siapa? Utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu bisa nggak sih kasih Islam langsung ke kita? Bisa. Allah ini maha kuasa, ya kan? Lalu mengapa Allah kasih kita Rasul? Agar Rasul berbicara langsung dengan kita, menyampaikan pesan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah tahu nih, Rasul ini sebagai trafficnya kita. Jadi kita ini tidak akan mungkin sampai kepada Allah tanpa melewati jembatannya Rasul. Tidak bisa. Kita sering mendengar ada ucapan Allahu ghayatuna, Allah itu tujuan kita. Dan kita sadari itu, semua kita sadar tujuan akhir kita Allah. Wan nabiyyu manhajuna, nabi manhajnya. Apa itu? Apa artinya manhaj? Jalannya.
Nabi jalannya. Jadi bagaimana mungkin kita sampai kepada Allah tanpa melewati jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tahu Allah dari mana? Dari Nabi. Kita tahu Quran dari mana? Dari Nabi. Sekarang kita mau berdoa kepada Allah. Yang ngajarin kita tata cara berdoa siapa? Nabi. Yang paling dekat dengan Allah siapa? Nabi. Kalau orang itu bilang tidak perlu, hebat banget dia. Apa dia setara dengan Nabi? Atau dia lebih hebat dari Nabi? Sedangkan Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara berdoa, dan Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana bersalawat, dan Nabi memberitahukan kepada kita tentang fadilah salawat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersalawat. Ya, surat Al-Ahzab tadi. Ya. Tidak ada perintah yang Allah praktekkan lebih dahulu kecuali salawat. Salat Allah nggak praktekkan, Allah perintah langsung. Prakteknya ada sama Nabi. Haji juga begitu, perintah langsung, prakteknya ada sama Nabi. Tapi ketika salawat, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Dan pendapat orang itu pendapat siapa? Ya pendapat pribadinya. Kan orang suka mengatakan, pokoknya kita ikutin Quran dan Sunnah. Menurut pandangan siapa? Kita balikin. Kalau mana? Kita hanya mau mengikuti Quran dan Sunnah. Dalam pandangan siapa? Ya, pasti pandangan gurunya. Gurunya siapa? Manusia. Dalam pemahaman siapa? Sedangkan Al-Quran dan Sunnah itu, ya, yang sampai kepada kita ini, itu ada penjabaran dari ulama-ulama. Yang ulama-ulama yang menjabarkan orang-orang yang mumpuni, memiliki kapasitas, dan mereka memiliki alur riwayatnya itu sampai kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, macam-macam. Sama ketika orang bilang, ngapain baca istighfar, minta ampun untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Apa hukumnya? Hukumnya wajib, saya bilang. Bukan sunnah lagi, wajib. Dalilnya ada dalilnya. Lihat surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Itu Allah yang bilang wastaghfir li dzambika, dan beristighfarlah untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan engkau juga beristighfar untuk mukminin mukminat. Jadi kalau khutbah Jumat baca doa di khutbah kedua, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal, angkat tangan amin. Tapi ada juga kan jamaah nggak angkat tangan, diam aja. Dia nggak tahu firman Allah ini. Allah yang suruh minta ampun untuk diri kita, untuk mukminin mukminat. Kita sholat jenazah, sholat gaib, takbir yang ketiga apa? Doa. Doa untuk siapa? Untuk jenazah. Kadang-kadang kita nggak kenal dia, tapi kita ikut sholat jenazah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kita baca Allahumma ighfir lahum warhamhum. Sampai orang baca doa kok. Yang ngajar siapa? Nabi yang ngajarin itu kan. Dan sepakat semua di takbir yang ketiga pasti doa. Ya, jadi memang salawat itu salah satu proposal doa kita kepada Allah dengan membaca salawat, bisa di depan atau bisa di akhir. Terus bagaimana cara baca salawat yang baik? Nabi mengatakan, la tusalli alayya salatal batra. Janganlah kalian bersalawat kepadaku dengan salawat yang terputus. Kata para sahabat, kaifa nusalli alayka ya Rasulullah? Bagaimana kita bersalawat kepada engkau? Kata Nabi, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harus lengkap.
atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lengkap, nggak boleh terputus, nggak boleh buntung salawatnya. Ya. Salawat yang paling pendek ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau salawat Ibrahimiyah yang suka kita baca ketika kita at-tahiyat itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya masih menanyakan tentang sholat. Kalau di Al-Quran tadi yang dijelaskan bahwa sholat itu bukannya ada unsur sholat. Terus kemudian Nabi juga masih tahu bahwa bagaimana sholat kita adalah apa yang nanti bahwa sholat Sayyidina Muhammad, bahwa sholat Muhammad. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Di sekarang ini yang makanya sholat itu seakan-akan ulama bikin sholat ini, ulamanya bikin sholat ini, termasuk ibadah, sholat Maria, sholat Bidil Kulub dan segala macam ini juga masih ada muncul banyak sekali sholat Fatih dan seterusnya. Apakah kedudukan ini sama aja dengan sholat yang Nabi anjurkan, sehingga kita baca sholat yang lain pun sama dengan yang Nabi SAW tadi, atau bagaimana juga. Jadi sementara di sisi lain saya katakan kalau yang selain itu adalah itu sholat akbar. Jadi saya masih katakan masih suka gimana ya? Sholat akbar artinya sholat apa? Saya sebut. Kalau sholat itu hanya nyanyian, katanya seperti kata orang yang menjelaskan gitu. Jadi yang harus kita buat aurat atau wiridan itu ketika berpuasa itu yang mana itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat-salawat yang lain itu, yang banyak itu, yang digubah, merupakan gubahan para ulama-ulama. Kita harus berhusnuzan kepada mereka. Mereka membuat redaksi salawat-salawat yang begitu indah, merupakan sanjungan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kan bukan sesuatu yang tidak boleh. Allah saja menyanjung Nabi. Allah katakan wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasul memiliki akhlak yang amat sangat agung dan mulia. Allah yang puji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita ini sebagai umatnya, sebagai hambanya Allah, kemudian cinta sama Rasul, kita puji Rasul lewat redaksi salawat yang begitu indah. Sah-sah saja. Kenapa kita ribut dan mempermasalahkan redaksi salawat yang indah untuk sang Rasul? Tapi kita nggak ribut ketika ada orang bikin syair-syair indah untuk kekasihnya, ya, yang kekasihnya bisa saja khianat sama dia. Kita nggak ribut sama orang bikin syair-syair indah untuk rajanya. Dia puji-puji rajanya, dia sanjung-sanjung rajanya, dia sematkan penghormatan yang tidak layak buat rajanya. Kita nggak kritik. Ini kita sematkan pujian yang pantas buat Rasul. Kok ada yang ribut? Ya. Jadi para ulama salafus shalihin itu, ya, mereka membuat redaksi salawat yang merupakan bentuk sanjungan mereka kepada Rasul. Harapan untuk mendapatkan syafaat yang mulia dari Rasulullah SAW, itu tidak masalah. Dulu di zaman Nabi ada namanya Hasan bin Thabit, penyairnya Rasul SAW. Dia sering menyanjung Nabi lewat syair-syairnya, dan Nabi tidak pernah melarangnya. Nabi hanya tersenyum. Hasan bin Thabit pernah suatu hari, menurut riwayat, setelah Rasul meninggal dunia, di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Hasan bin Thabit pernah duduk dalam Masjid Nabawi membacakan syair-syair sanjungan buat Rasul. Waktu itu Umar ibn Khattab agak kurang suka. Umar ibn Khattab khawatir itu terlalu berlebihan. Lalu Hasan bin Thabit mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Umar,
orang yang jauh lebih mulia daripada engkau pernah aku bacakan ini di depannya, dan dia tidak pernah menunjukkan ketidaksukaannya. Dan saat itu juga Aisyah radhiyallahu taala anha langsung berkata kepada Umar bin Khattab, benar wahai Umar, aku menyaksikan itu dan Rasul diam dan tidak melarang apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Dan semenjak saat itu Hasan bin Thabit tetap bebas mengeluarkan syair-syair pujian dan sanjungan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang wajar ketika seorang pecinta mengekspresikan cintanya lewat kata-kata. Ya. Bagi yang tidak suka, jangan hina. Bisa saja hinaan itu menjadi dosa buat dia. Ya. Jangan mencaci, karena yang dia caci itu adalah gubahan-gubahan salawat yang berisi sanjungan kepada Rasul. Ya. Jadi ini yang akhirnya mencabik-cabik persaudaraan kaum muslimin. Ketika muncul manusia-manusia yang merasa paling sahih, paling benar, paling lurus, paling betul, paling rajih daripada yang lainnya, mengklaim seperti inilah yang akhirnya menjadikan tumbuhnya benih-benih permusuhan, keributan, perpecahan antar umat. Ya. Padahal tentu setiap kaum muslimin ini ingin menghadirkan rasa cinta dengan modelnya. Yang penting salawatnya itu tidak mengandung hal-hal, ungkapannya tidak mengandung hal-hal yang musyrik. Kalau ada yang mengatakan itu kata-katanya musyrik, itu kan definisinya dia. Itu kan definisinya dia. Ya. Itu kan menurut pemahamannya dia. Ya. Sahabat Nabi pernah mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Umar bin Khattab pernah bilang begitu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku wahai Rasul. Apakah dia langsung dianggap musyrik? Enggak, itu kan ekspresi dia bahwasanya antara ayah dan ibunya tidak ada apa-apanya, engkau lebih utama wahai Rasul. Ya. Tidak ada yang melebihi engkau wahai Rasul. Setelah Allah, engkau. Karena cinta Allah, cinta Rasul satu paket. Tidak mungkin orang yang bersalawat sampai pada ranah mengkultuskan Nabi. Gak akan mungkin kita faham betul. Gak akan mungkin mengkultuskan Nabi. Karena kita tahu betul Nabi ini Rasul utusan Allah. Dan Nabi yang menyampaikan kita sampai kepada Allah SWT. Kita itu kalau sama orang yang berjasa sama kita, kita ingat terus tidak? Setiap kali kita ketemu orang lain, kita puji dia terus tidak? Ini orang yang berjasa di dunia aja. Ini Rasulullah, jasanya buat kita dunia akhirat. Dan cahaya jasanya itu menembus bumi dan melangit. Sinaran jasanya itu berlangsung terus menerus ila yaumil akhir. Ya. Orang yang namanya sudah terpampang di arasy ketika Allah ciptakan Adam. Kalau kita baca dalam kitab tafsir Jalalain, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti, kita baca tafsirnya, itu ada hadis dibawakan di situ. Ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, Adam pertama kali diciptakan, Allah hadirkan ruh. Pertama kali yang Adam alaihissalam lihat di arasy, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi belum ada, sudah ada di arasy. Yang akhirnya Allah kabarkan kepada Adam, dia dari anak keturunanmu wahai Adam, dan dia bakal aku jadikan Rasul pamungkas. Sudah Allah siapkan itu. Jika Allah saja memperlakukannya begitu spesial, atas dasar apa kita tidak memperlakukan spesial? Dan atas alasan apa ketika ada umat Rasul menspesialkan Rasul lalu dicaci-caci,
Itu perlu diperiksa iman orang itu seperti apa itu. Kok dia bisa nyinyir sama orang yang menspesialkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul mulia dan yang memuliakan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita terus memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan cinta kepada Allah lewat Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah. Mau cinta Allah, ikuti aku, kata Rasul. Ikutilah aku caranya, kata. Ikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Demikian pada zaman sekalian pertanyaan tadi yang disampaikan oleh program memanfaatkan semua dan bantuan kita mengenai kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di hari berikutnya. Sebelum ditutup dengan doa, saya sangat membaca mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hadirkan hati kita, tundukkan kepala kita, memohonkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi hidup kita, Allah sehatkan kita, Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk penyakit berat maupun ringan, dari segala macam bentuk penyakit luar maupun dalam. Allah cabut segala macam bentuk kesulitan kita, kesusahan kita. Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk fitnah, kesulitan dan kesusahan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا من أقصى الغايات يا وجود يا رحيم يا ودود يا عالم الغيب والشهادة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سهل أمورنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركات الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته